Selamat pagi adik-adik Jupiter. Gimana kabar kalian semua hari ini? Pasti luar biasa kan? Selamat memasuki bulan September ya. Minggu ini Kak Michelle akan membawakan firman Tuhan nih. Tapi sebelum kita mulai, ayo semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari berdoa kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan dan tutup mata, ikuti doa Kak Michelle. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau kami ini boleh memasuki bulan baru dengan penuh semangat. Tuhan berkati kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Sebelum Kak Michelle masuk ke firman Tuhan minggu ini, Kak Michelle mau ajak kalian semua main games dulu nih. Ada yang masih ingat gak permainan yang namanya Simon Says? Masih ingat semua? Kalau misalkan kalian gak tahu nih permainannya, jadi seperti ini. Kalau Kak Michelle bilang Simon Says, diikuti perintah suatu gerakan, kalian harus ikutin gerakan kakak. Jadi misalkan kalau Kak Michelle bilang Simon Says pegang kuping, semua harus ikutin. Tapi kalau Kak Michelle cuma bilang pegang kuping tapi nggak ada Simon Says-nya, kalian nggak perlu ikutin. Nah, jadi misalkan Simon Says pegang hidung, terus kakak bilang pegang kuping, kalian nggak perlu ikutin. Gimana, ngerti ya? Tapi ada perbedaannya sedikit nih. Kakak nggak akan bilang Simon Says, tapi kakak akan bilang Tuhan berkata. Jadi, contohnya seperti ini nih. Tuhan berkata, pegang siku. Nah, tapi kalau Kak Michelle hanya bilang, pegang siku, kalian gak perlu ikutin. Ngerti ya semua ya? Jadi, game ini kalian harus dengerin baik-baik, oke? Coba ya sekarang, Tuhan berkata, pegang kepala. Tuhan berkata, pegang pundak. Tuhan berkata, lipat tangan. Pegang hidung. Nah, coba ada yang pegang hidungnya gak? Kan kakak gak bilang Tuhan berkata. Coba sekali lagi ya. Pegang kuping. Ada yang pegang juga gak? Kan kakak gak bilang Tuhan berkata. Tuhan berkata, pegang dagu. Tuhan berkata, lipat tangan. Tuhan berkata, kedipkan mata. Gimana? Tadi bisa nggak ikuti instruksi kakak dengan baik? Kalau kalian bisa mengikutinya, berarti kalian sudah mendengarkan dengan sangat baik. Selamat ya. Jadi tadi cara kalian untuk memenangkan permainan Tuhan berkata itu adalah dengan mendengarkan. Apa? Coba ulangi. Dengan mendengarkan. Nah, kalau adik-adik tadi mendengarkan instruksi kakak, di Alkitab ada seorang anak yang bisa mendengar suara Tuhan. Anak itu bernama Samuel. Kalau Tuhan berkata, Samuel mendengarkan. Bahkan bukan hanya mendengarkan, tapi Samuel menjawab Tuhan dengan, "Ya Tuhan." Jawaban Samuel inilah yang akan kita pelajari sepanjang bulan ini. Ayatnya akan diambil dari 1 Samuel 3 ayat 10. Coba kita ulangi sama-sama ya, sampai bisa hafal semua. Siap? 1 Samuel 3 ayat 10. Sekali lagi ulangi. 1 Samuel 3 ayat 10. Sekali lagi biar makin mantap. 1 Samuel 3 ayat 10. Hebat ya, semua sudah bisa hafal kan pasti? Sekarang kita akan lanjut ke isinya dari 1 Samuel 3 ayat 10. Di ayat hafalan bulan ini ada 2 kata kunci yang harus kalian ingat. Yang pertama adalah bicara. Yang selalu kita lakukan nih seperti kakak sekarang ini namanya bicara atau ngomong. Yang kedua itu mendengar. Coba ucapin sama-sama sama kakak.
bicara, mendengar, bicara, mendengar, bicara, mendengar, bicara, mendengar, bicara, mendengar. Nah, sekarang coba kita ucapin dengan cepat ya. Siap semua? 1, 2, 3. Bicara, mendengar, bicara, mendengar, bicara, mendengar, bicara, mendengar, bicara, mendengar. Wah, hebat, semua pasti sudah bisa ngucapin kata-katanya dengan lancar ya. Kalau sudah bisa, sekarang kakak akan campur kata-kata tadi dengan gerakan. Kalau kakak mengucapkan kata bicara, itu gerakannya seperti ini. Ada gambarnya kan? Kita ikuti seperti ini kalau kakak ucapin bicara. Jadi coba gabung sama kata-katanya. 1, 2, 3. Bicaralah. Jadi sekarang kalau kakak mengucapkan kata bicara atau bicaralah, kalian pakai gerakan seperti ini sambil mengucapkan katanya. Siap? Ikuti kakak ya, seperti ini. 1, 2, 3. Bicaralah. Oke, pasti semua udah bisa kan? Kalau gitu coba sekali lagi biar lebih lancar. 1, 2, 3. Bicaralah. Nah, seperti itu ya kira-kira gerakannya. Sekarang kita bisa lanjut ke gerakan berikutnya. Nah, di sini itu emang sebenarnya siapa sih yang berbicara? Apakah kakak yang bicara? Itu bukan kakak dan juga bukan kamu, melainkan Tuhan yang ingin bicara. Karena banyak sekali yang ingin Tuhan bicarakan kepada kamu dan juga kepada kakak. Jadi kalau digabung dengan kata yang sebelumnya bicaralah, menjadi bicaralah Tuhan. Coba sekali lagi, bicaralah Tuhan. Sekali lagi biar hafal, bicaralah Tuhan. Nah, sekarang kan kita sudah meminta Tuhan nih untuk bicara kepada kita. Kita sudah bilang, bicaralah Tuhan. Nah, kalau ada orang yang sedang berbicara, apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita menutup telinga? Gak boleh ya, gak sopan. Apakah kita main-main sendiri? Kayaknya gak juga, karena itu juga gak sopan. Apakah kita pura-pura gak lihat? Sepertinya juga bukan. Jadi, kalau ada orang yang sedang berbicara kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau ada orang yang bicara kepada kita, kita tentu saja harus mendengarkan. Harus apa? Mendengarkan. Coba sekarang tunjuk kita kalau mendengarkan itu pakai apa sih biasanya? Apakah kita mendengarkan pakai mata? Atau pakai hidung? Pakai mulut? Oh, ternyata pakai telinga kalau kita mendengarkan. Jadi kalau ada seseorang yang bicara, kita harus mendengarkan. Tadi kan kita sudah meminta kepada Tuhan untuk berbicara. Bicaralah Tuhan. Kita lanjutkan dengan sambil memegang telinga kita, aku mendengar. Kalau tadi kita bilang bicaralah Tuhan sambil memegang mulut, sekarang kita mengatakan aku mendengar dengan memegang telinga kita. Kalau kita jadikan satu kalimat, semuanya menjadi bicaralah Tuhan, aku mendengar. Sekarang kita ulangi semua pelan-pelan ya. Bicaralah Tuhan, aku mendengar. Sekali lagi, bicaralah Tuhan, aku mendengar. Sekali lagi, bicaralah Tuhan, aku mendengar. Yeay! Jadi kalau kita gabung dengan judul ayat hafalan kita bulan ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 10. Bicaralah Tuhan, aku mendengar. Hore, kita sudah berhasil belajar hafalan kita bulan ini.
Jadi firman Tuhan minggu ini adalah kalau Tuhan berbicara, kita harus mendengarkan. Siapa yang di sini mau dengar suara Tuhan? Kakak mau banget tahu isi hatinya Tuhan, kesukaannya Tuhan itu apa aja. Ini adalah, ya betul, ini adalah Alkitab yang isinya adalah isi hatinya Tuhan. Siapa yang di sini sudah rajin baca Alkitab setiap hari? Wah, hebat ya, ternyata ada anak-anak yang sudah rajin baca Alkitab setiap hari. Buat yang belum, gak apa-apa, mulai sekarang bisa ajak papa atau mama nih untuk baca Alkitab sama-sama setiap hari. Jadi kita bisa mendengar suara Tuhan setiap hari. Siapa yang mau? Kalau gitu, ayo mulai sekarang kita dengar suara Tuhan setiap hari lewat Alkitab. Hebat ya adik-adik Jupiter, minggu ini sudah belajar hafalan baru. Kalau gitu sekarang kami akan pimpin dalam doa. Semua lipat tangan lagi dan tutup mata. Ikuti doa kami. Tuhan Yesus, aku mau Tuhan mendengar suara-Mu dan membaca firman-Mu setiap hari. Tuhan berkati aku supaya aku bisa mendengar suara Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan kalau gitu adik-adik Jupiter. Sampai jumpa dan God bless you all. Bye-bye.